Mbak lagi aku ora nek sing operator gini mandiri. Ya, jadi temanya pagi hari ini itu tentang hipertensi karena penyuluhannya dari BPJS itu juga sudah dijadwalkan. Jadi minggu pertama penyuluhannya tentang hipertensi, minggu kedua tentang DM, minggu ketiga tentang diet DM, minggu keempat tentang diet hipertensi. Jadi memang untuk Bapak Ibu Prolanis ini nanti untuk penyuluhannya memang sudah ditentukan dari BPJS terkait dengan judul penyuluhannya. Jadi ini ampun bosen nih. Insya Allah buatan bosen soalnya kan setiap minggu kan nanti topiknya berbeda-beda. Oke. Next ya. Yang pertama kita review dulu ya Bapak. Kita kembalikan ingatan kita lagi. Nah, apa itu yang disebut dengan hipertensi? Bapak Ibu ngetosnya apa hipertensi niku? Darah tinggi. Gampangannya ngoten nggih, darah tinggi. Padahal kalau hipertensi itu bukan darahnya yang tinggi, tapi tekanan. Jadi beda Bapak Ibu, darah tinggi sama tekanan itu beda. Kalau hipertensi itu adalah tekanan darahnya yang tinggi. Nah, ini kalau secara medisnya hipertensi adalah kondisi ketika tekanan darah sistolik atau angka atas lebih dari 140 mmHg itu satuannya ini. Terus dan tekanan darah diastolik itu angka bawah lebih dari 90 mmHg. Nah, apa tuh Mbak sistolik karo diastolik aku gak mudeng gitu. Jadi gini, setiap tensi itu kan yang diukurkan ada dua, ada seumpama 120/80. Nah, 120 itu disebut dengan pre. Jadi pre itu tuh beresiko untuk hipertensi. Terus untuk stage 1 hipertensi. Nah, ini sudah dikatakan hipertensi. Gitu. Untuk tensinya ada di sistolik ada di 140 sampai 159. Untuk diastoliknya 90 sampai 99. Itu sudah tergolongkan hipertensi yang di level pertama gitu nggih. Terus selanjutnya ada stage 2 hipertensi itu sistoliknya sudah lebih dari 160 dan diastoliknya sudah lebih dari 100. Nah, biasanya di stage yang kedua ini banyak nanti untuk komplikasi-komplikasi hipertensi gitu. Lanjut Kak. Nah, ini tadi apa saja faktor resiko hipertensi pada lansia nggih. Yang pertama adalah usia. Biasanya usia di atas 40 itu sudah tergolong prehipertensi. Untuk Bapak Ibu ya, di usia 50-an itu pasti sudah ada yang tergolong di hipertensi di stage 1 gitu. Nah, tergolong di stage 1 atau stage 2 itu tergantung juga sama kalau sudah terdiagnosa HT diobati atau enggak gitu, terkontrol atau enggak gitu. Biasanya kalau enggak terkontrol dia bisa jadi ke di stage 2. Nah, yang perlu diwanti-wanti ada yang di stage 2 karena hipertensi ini secara dunia itu termasuk penyakit yang silent killer. Jadi penyakit pembunuh diam-diam gitu. Jadi enggak diketahui, oh tensiku dhuwur ternyata. Nah, enggak pernah dicekkan, tahu-tahu sudah komplikasi, sudah stroke, sudah gagal ginjal gitu. Kenapa? Makanya kenapa disebut dengan silent killer? Karena penyakit yang penyakit pembunuh mematikan secara diam-diam. Gitu. Karena biasanya kan orang yang tensi tinggi itu enggak secara fisik enggak ngeluhkan apa-apa nggih Bapak Ibu, enggak ada pusing, enggak ada apa-apa, tapi tekanan darahnya tinggi. Nah, itu yang harus diwaspadai gitu nggih. Terus yang kedua ada riwayat keluarga dengan hipertensi yang saya bicarakan tadi karena ada faktor keturunan, ada obesitas atau kegemukan. Nah, ini nanti ngaruhnya ke DM juga. Jadi HT-DM itu saling berkaitan. Yang ketiga adalah faktor merokok karena kan kita kan tahu nggih Bapak Ibu, di satu batang rokok itu banyak banget zat-zat yang nggak bagus buat tubuh. Nah, di rokok itu juga ada kafein. Kafein itu salah satu zat aktif yang membuat kecanduan dan itu bisa merusak pembuluh darah gitu. Jadi kenapa kok rokok bisa meningkatkan hipertensi? Karena itu ada zat-zat adiktifnya itu. Nah, biasanya perokok berat ketika dia mencoba untuk menghentikan
Duh, Pak Sabar nih mau dinyirengke Pak Sabar nggih. Nah, ketika perokok berat itu mencoba untuk menghentikan kebiasaannya untuk merokok, pasti timbul-timbul kayak gejala pusing, ngantuk kayak gitu karena biasanya itu tubuhnya dapat kafein, seketika tubuhnya nggak dapat kafein. Jadi kayak apa ya bilangnya begini, kayak penyesuaian ngoten. Tapi sebenarnya zat aktif dalam satu batang rokok itu nggak bagus sama sekali buat tubuh gitu. Makanya orang yang sudah kecanduan rokok memang susah untuk diberhentikan untuk merokok. Tapi insya Allah kalau dari keyakinan, dari niatnya sendiri dan sadar akan kesehatannya sendiri pasti bisa. Pak Sabar ya, dicoba nggih Pak Sabar. Dicoba untuk berhenti ngerokok Pak, dikurangi dulu. Ya, nggih. Siapa tahu dari berkurang bisa berhenti. Kan nanti kan tambah sehat, ya. Terus yang ketiga adalah kurang aktivitas fisik. Yang selanjutnya adalah diet tinggi garam. Nah, kenapa kok garam itu bisa buat hipertensi? Karena di kandungan garam itu tubuh jantung itu nggak suka sama yang asin-asin. Ketika seseorang itu suka garam, maksudnya aman yang asin-asin terus, nah itu bisa meningkatkan tekanan pembuluh darah gitu. Nah, garam yang bagus itu sebenarnya garam yang itu Bapak Ibu, yang garam halus, yang garam dapur halus itu. Nggih, itu saya sebenarnya. Tapi kan memang rasanya kan beda nggih sama yang garam yang pelan-pelan itu kan memang beda. Ketika tekanan darah tinggi itu ada di otak tidak mampu menampung tekanan darah itu, nah pecahnya pembuluh darah itu termasuk di stroke gitu, akan menjadikan seseorang itu stroke. Jadi stroke itu ada dua penyebab ya Bapak Ibu. Yang pertama ada pecahnya pembuluh darah dan adanya penyumbatan di pembuluh darah. Nah, penyumbatannya itu bisa karena ada plak. Dari kolesterol itu kan kayak ada lemak-lemaknya. Nah, lemaknya itu dia ngikut di pembuluh darah. Jadi pembuluh darah itu kan kayak pipa nggih. Nah, kalau semakin banyak plak, namanya kan plak. Semakin banyak plak itu kan lama-kelamaan pipanya itu kan bakal tersumbat. Nah, kalau pipanya tersumbat, aliran darah otak yang harusnya dapat suplai aliran darah dan oksigen itu nggak bisa dapat suplai darah dan oksigen. Makanya kenapa kok bisa stroke gitu? Karena untuk tanda gejalanya stroke juga adanya kelemahan. Jadi tahu-tahu adanya kelemahan buat ngangkat tangan pun nggak bisa. Angkat tangan pun nggak bisa. Terus ada bibir yang menceng, mencos itu. Terus ada penurunan kesadaran, bicara pelo. Karena kan itu kan yang terjadi adalah di otak. Nah, otak itu kan organ yang sangat vital, maksudnya organ yang mengepalai semua. Apabila ada sedikit saja gangguan di otak, pastikan akan mengganggu organ-organ yang lain. Nah, sistem koordinasi tubuh itu kan ada di otak juga. Kenapa kok orang sudah stroke itu bisa bicara pelo? Karena kan di otak itu ada refleks yang mengatur di pembicaraan. Nah, ketika itu tersumbat atau terganggu, maka audio maksudnya kita berbicara itu juga akan terganggu gitu ya. Terus yang kedua ada penyakit jantung. Jelas. Kenapa jelas? Karena di jantung itu kan fungsinya untuk memompa darah. Nah, tekanan darah itu pusat utamanya ada di jantung, karena jantung yang memompa dan mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Gitu. Nah, di penyakit jantung ini ada banyak Bapak Ibu komplikasinya. Yang pertama itu ada gagal jantung. Jadi gagal jantung itu ketika jantung itu tersumbat atau pembuluh darahnya pecah, maka kan fungsinya jantung itu kan dia berkurang, tidak optimal. Lah, nek jantungnya nggak optimal, yang mau memompa siapa? Sedangkan yang bisa memompa darah itu cuma jantung, gitu. Terus ada aritmia jantung. Jadi aritmia jantung itu nadinya kita itu nggak teratur. Jadi nadi itu
berdetaknya lebih kencang, otomatis kerjanya jantung itu juga lebih cepat. Jadi jantungnya itu kan biasanya cuma gini, itu pas aritmia dia kencang gitu, cepet. Nah itu kan berarti kan ada salah satu gangguan, entah itu di katup mana. Jadi jantung itu ada 4 katup nih Bapak itu kan bundar gitu, dibagi 4. Ada bilik kanan, bilik kiri, ada serambi kanan, serambi kiri. Nah dalam tubuh manusia itu juga ada 2 peredaran darah. Ada peredaran darah kecil sama peredaran darah besar. Kalau peredaran darah kecil itu cuma dari jantung mengalirkan darah ke paru-paru, jadi ke atas gitulah. Itu nanti kalau memang ada gangguan di peredaran darah kecil, biasanya komplikasinya ke paru-paru, sakit ke paru-paru. Terus ada peredaran jantung, peredaran darah besar. Namanya besar kan berarti banyak. Itu dari jantung mengedarkan darah ke seluruh tubuh dan seluruh organ, kecuali yang paru-paru nih. Gitu. Jadi kalau memang ada gangguan di peredaran darah besar, itu biasanya komplikasinya ke ginjal, hati, ke lambung juga bisa. Ke lambung nanti ke metabolisme tubuh, jatuhnya ke DM komplikasinya. Gitu. Terus ada ke stroke juga, karena kan tadi seluruh tubuh dan otak juga. Kalau ada gangguan di otak, pembuluh darah di otak, itu jatuhnya ke stroke komplikasinya. Gitu. Terus ada katarak dan kebutaan. Loh, Mbak kok tensi kok bisa sampai mata? Mesti kan jadi pertanyaan nih. Karena ternyata gini Bapak Ibu. Jadi di mata itu juga ada banyak saraf dan pembuluh darah. Ketika ada gangguan di pembuluh darah mata, apalagi itu pembuluh darah mata itu pecah, maka akan mengganggu sensor mata. Jadi mengganggu fungsi mata. Kenapa bisa jadi katarak dan kebutaan gitu. Terus pendarahan otak yang tadi jadinya ke stroke, terus aritmia jantung yang berdebat tambah kenceng tadi, terus aneurisma. Jadi aneurisma itu sebuah kelainan di mana pembuluh darah di dalam tubuh itu ada yang menonjol. Jadi kan itu kan bentuknya pipa nggih Bapak Ibu. Nah, di dalam pipanya ini ada yang menonjol. Nah, itu yang namanya aneurisma. Lah, kalau aneurisma ini semakin besar, dia resikonya bisa pecah. Jadi kayak gampangannya kayak bisul. Kalau bisul kan di luar nggih. Tapi kalau aneurisma itu di dalam gitu. Nah, apabila aneurisma ini pecah, otomatis kan cairan yang masuk dalam pembuluh darah itu kan nggak cuma darah, tapi kan ada komponen-komponen yang ada di aneurisma itu. Nah, itu yang bisa menyebabkan adanya penyumbatan gitu. Jadi aneurisma pun ini nggak cuma di jantung aja Bapak Ibu, bisa di abdomen atau di perut, bisa di otak juga gitu. Terus yang terakhir adalah penyakit pembuluh darah perifer. Penyakit pembuluh darah perifer itu jadi kayak di ujung-ujung jari kayak gini. Nah ini kan di ujung-ujung jari, ujung-ujung kaki itu kan ada pembuluh darah perifer. Nah itu nanti kalau memang tekanan darahnya tinggi itu bisa terganggu juga. Ayo lanjut Mbak Lia. Nah ini bagaimana cara mencegah hipertensi. Yang pertama adalah menjaga berat badan ideal. Yang kedua mengontrol kolesterol, karena tadi kita ketahui ya, kalau kolesterol itu kalau terlalu banyak plak-plaknya itu bisa menyumbat di pipa pembuluh darah gitu ya. Terus yang ketiga tidak merokok, mengurangi konsumsi alkohol, melakukan aktivitas fisik secara teratur. Nah, salah satu aktivitas fisik yang secara teratur ini dengan senam ini. Jadi kan kita senam DM, senam HT itu sudah menjadi salah satu faktor mencegah hipertensi. Kalau toh sudah terdiagnosa hipertensi, dengan aktivitas fisik atau senam itu adalah cara untuk mengontrol hipertensinya. Jadi nggak cuma dengan obat mawon, tapi dengan aktivitas fisik juga, gitu ya. Terus ada mengonsumsi makanan sehat,
manajemen stres dan pemeriksaan kesehatan rutin. Ya pastinya kalau hipertensi ya dengan ditensi gitu. Kalau gula ya dengan dicek gula. Nah, terus Mbak Lia. Nah, bagaimana cara mengobati hipertensi? Hipertensi itu dapat diobati dengan obat-obatan, tapi ada tapi nih nggih. Obat hipertensi itu fungsinya bukan untuk menyembuhkan nggih Bapak Ibu. Jadi seseorang yang sudah terdiagnosa HT dan DM itu tidak bisa diobati, nggak bisa sembuh secara total, nggak bisa, karena itu sudah udah gimana ya, udah terlanjur gitu. Kalau DM produksi insulinnya sudah terlanjur rusak. Jadi kalau mau didandani nggih dengan cara diganti organnya gitu. Kalau diganti organ kan juga masa organe wong liya tak enggo kan gitu kan. Nah, caranya jadi obat-obat hipertensi dan DM itu bukan untuk mengobati tapi untuk mengontrol gitu kan. Jadi kenapa kok Mbak M mesti kok cerewet obatnya diminum enggak Bapak Ibu gitu, karena ketika jenengan berhenti minum obat itu pasti tekanan darah ataupun gula jenengan pasti akan melonjak, karena enggak ada yang untuk mengontrol selain dengan mengontrol pola hidup lewat makanan. Kita juga butuh dengan obat gitu, karena obat-obatan itu yang untuk tekanan darah itu dia membuat pembuluh darahnya itu tuh lebih rileks, jadi enggak kaku gitu. Kalau dengan yang DM, untuk obat DM itu membuat produksi insulinnya itu, jadi tubuh itu bisanya memproduksi insulin segini. Nah, dengan obat itu tuh membantu untuk produksi insulinnya lebih sesuai sama yang dibutuhkan gitu nih. Nah, ini untuk obat-obat hipertensi itu bisa dengan obat antihipertensi. Obat antihipertensi itu bekerja dengan cara menurunkan tekanan darah, jadi bukan untuk mengobati. Oke? Lanjut Mbak Lia. Nah, ini tadi bagaimana cara mengelola hipertensi, sama kayak tadi nggih, tetap menjaga berat badan, mengontrol kolesterol, tidak merokok, mengonsumsi makanan sehat, manajemen stres, sama yang pastinya tetap konsumsi obat antihipertensi yang sudah diresepkan oleh dokter gitu nih. Terus gini, banyak ya Bapak Ibu yang sudah diresepkan seumpamanya amlodipin 5 mg. Nah, setelah periksa ke klinik, Mbak aku kok minum amlodipin kok tensiku kok ijek dhuwur ae ya. Mbak aku njaluk sing 10 mg. Itu bukan kewenangan dari dokter umum. Kita kembalikan lagi jenengan ke rumah sakit, jenengan konsultasi lagi dengan dokter spesialis penyakit dalam. Nanti yang berhak menentukan dosisnya itu dokter spesialis penyakit dalam, karena nanti itu berkaitan dengan efek samping atau efek panjangnya dari konsumsi obat rutin gitu nggih. Lanjut Mbak Lia. Nah, jadi ini sudah bagian akhir nggih Bapak Ibu. Jadi kesimpulannya, hipertensi adalah kondisi yang serius yang dapat menyebabkan komplikasi. Namun, hipertensi dapat dicegah dan diobati dengan menerapkan pola gaya hidup dan mengonsumsi obat-obatan yang sesuai dengan anjuran dokter gitu. Jadi untuk Bapak Ibu yang sudah terdiagnosa HT, ampun lupa untuk ngunjuk obatnya. Pasti bosan, bosan itu pasti, karena kan seumur hidup jenengan kan duh kok aku ngombe obat terus, dan mesti dari Bapak Ibu ada kepikiran piye ya kok aku ngombe obat terus setiap seumur hidup, gimana ginjalku, gimana organ-organ dalamku. Jadi gini Bapak Ibu, untuk obat-obatan itu kan sudah dikombinasikan. Jadi untuk obatnya itu enggak cuma buat anti hipertensi, enggak. Jadi itu dikombinasikan, seumpama pasien dengan Bapak Ibu yang HT itu pasti obatnya ada untuk anti hipertensi dan vitamin B12. Nah, itu tuh jadi kombinasinya biar minum obat hipertensi tapi biar ginjalnya nggak kena, tubuhnya nggak lemas gitu, tetap dikombinasikan dengan obat yang lainnya. Dan terus yang pastinya tetap konsumsi air putih yang banyak.
karena nanti untuk membantu ginjal untuk memfilter atau membuang sisa-sisa metabolisme yang nggak dibutuhkan. Ngaten nggih Bapak Ibu. Dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan mboten? Monggo. Dan pasti akan ada komplikasi yang lebih berat. Jadi daripada kita menikmati komplikasinya, mending kita minum obat sambil mengatur pola hidupnya. Gitu nggih. Sampun. Ya Mbak Risma. Cukup sekian ya Bapak Ibu untuk penyuluhan hari ini. Mungkin nanti ada yang ingin ditanyakan bisa di WA-kan lewat grup, atau nanti mungkin ada pertanyaan yang mau ditanyakan bisa disimpan, kita minggu depan ketemu lagi. Bapak Ibu yang masuk di grup, jenengan kalau mau konsultasi lewat grup itu nggak apa-apa loh, boleh. Mau tanya ke Mbak, kok aku ngene ya, Mbak kok aku pusing, Mbak aku kok anu, monggo silahkan. Jadi di grup itu bukan cuma untuk jadwal prolanis atau kegiatan prolanis. Kalau jenengan ada keluhan, jenengan nanti bisa tanya di situ. Di situ kan juga ada Mbak E prolanis, ada Mbak E perawat, ada Mbak E bidan, ada Mbak E laborat, ada dokter Ita. Ngaten, insya Allah nanti tetap dijawab. Ngaten. Ya, ngoten nggih Bapak Ibu nggih untuk pertemuan hari ini dan penyuluhan hari ini. Pripun? Obatnya apa, Bu? Obat rutin bukan? Obat rutin. Nah, kalau itu mungkin memang untuk dosisnya mungkin memang harus dikurangi, Bu. Jadi kan kalau konsumsi obat setiap hari itu kan pasti ada efek sampingnya atau efek minum obat. Nah, itu mungkin karena sudah memang harus turun dosis atau kurang dosis, itu bisa jadi kan jenengan pusing. Nah, untuk tindak lanjutnya nggih jenengan berarti harus konsultasi lagi sama dokter spesialisnya jenengan. Mungkin nanti bisa kok dosisnya dikurangi atau mungkin memang harus diganti obat. Ngaten, sampun. Nggih kula cekapan nggih Bapak Ibu, kalau ada kurangnya saya mohon maaf nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.